Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Deo Sunaryono dengan NPM 2341017, kelas Ilmu Komunikasi 05. Di sini saya akan menjelaskan materi emosi dan komunikasi. Saya akan menjelaskan 3 definisi emosi, peran emosi dalam komunikasi, dan pengaruh emosi. Yang pertama, definisi emosi. Emosi adalah respon psikologis dan fisiologis terhadap berbagai rangsangan atau situasi. Emosi mencakup perasaan subjektif seperti senang, sedih, marah, takut, dan terkejut, serta reaksi fisik seperti perubahan detak jantung, ekspresi wajah, dan perubahan hormonal. Emosi juga memengaruhi perilaku seseorang dengan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan serta orang lain. Yang kedua, ada peran emosi dalam komunikasi. Emosi mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Misalnya, seseorang yang marah mungkin cenderung mengungkapkan diri secara agresif, sementara seseorang yang sedih biasanya menjadi tertutup atau sensitif terhadap komentar orang lain. Yang ketiga, ada pengaruh emosi. Emosi memainkan peran penting dalam komunikasi interpersonal, mempengaruhi cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Berikut beberapa pengaruh emosi dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada ekspresi emosi. Emosi yang kita rasakan dapat mempengaruhi cara kita mengekspresikan diri. Misalnya, kebahagiaan dapat membuat kita lebih ramah dan terbuka, sementara kemarahan bisa membuat kita jadi lebih agresif atau defensif. Yang kedua, persepsi dan interpretasi. Emosi mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan pesan dari orang lain. Jika kita sedang merasa marah atau sedih, kita mungkin akan lebih mudah tersinggung atau salah mengartikan niat orang lain. Yang ketiga, empati. Kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain adalah komponen penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Empati memungkinkan kita untuk lebih baik dalam merespon kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang keempat, ada pengaturan emosi. Kemampuan untuk mengatur emosi kita sendiri dapat mempengaruhi seberapa baik kita berkomunikasi. Pengaturan emosi yang buruk dapat menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Yang kelima, ada dinamika hubungan. Emosi dapat mempengaruhi dinamika hubungan interpersonal. Hubungan yang didasari oleh emosi positif seperti cinta dan rasa hormat cenderung lebih kuat dan sehat dibandingkan hubungan yang didominasi oleh emosi negatif seperti rasa benci atau cemburu. Yang terakhir, ada komunikasi nonverbal. Banyak komunikasi emosional terjadi melalui sinyal nonverbal, seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Kemampuan untuk membaca dan mengekspresikan sinyal-sinyal ini sangat penting untuk memahami emosi orang lain. Dengan memahami dan mengelola emosi, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita, membangun hubungan yang lebih baik, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.